Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Fa subhanallahi la ilma lana illa ma 'allamana Allah innahu huwal alimul hakim. Summa amma ba'd. Ikhwati al-ahibba azani Allah wa iyyakum. Tidak terasa kajian tafsir surah Al-Waqiah ini sudah sampai di penghujung ayat. Hari ini kita rencana akan membahas ayat yang ke-83 dan semoga ini bisa tuntas sampai selesai. Sebelum itu seperti biasa kita baca dulu ayatnya. Kita simak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilayhi wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun falaula in kuntum ghayra madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin fa amma in kana minal muqarrabin farawihun wa rayhanun wa jannatu na'im wa amma in kana min ashabil yamin fasalamun laka min ashabil yamin wa amma in kana minal mukadzibin ad-dallin fanuzulun min hamim wa tasliyatu jahim inna hadza lahu haqqul yaqin fasabbih bismi rabbikal azim. Sadaqallah. Ya. Ayat ini kita terjemahkan lebih dahulu, kurang lebih. Falaula idza balagatil hulqum, maka mengapa kita, apa yang akan kita sikapi ketika nyawa itu sudah, atau roh itu sudah sampai kepada hulqum, kerongkongan. Wa antum hina idzin tanzurun, dan kalian pada saat itu menyaksikan. Kita pernah menyaksikan orang yang ihtidar, orang yang sakaratul maut maksudnya. Wa nahnu aqrabu ilaihi, dan kami, maksudnya para malaikat, lebih dekat kepada orang yang akan diwafatkan itu minkum, daripada kalian. Jadi ketika kita hadir menyaksikan orang yang akan wafat, tanpa kita sadari itu ada malaikat dekat sekali dengan orang yang akan wafat itu ketika dia sedang istihdar atau sedang sakaratul maut. Walakin la tubsirun, tapi kalian tidak melihat kami para malaikat yang akan mencabut nyawa mereka, nyawa orang tersebut. Falaula in kuntum ghairu madinin, maka mengapa jika kalian adalah orang-orang yang tidak punya kekuasaan, ya. Kalau kalian adalah orang-orang yang tidak dikuasai, akhirnya kita bisa termasuk orang yang mengontrol diri kita sendiri, ya. Jadi maksudnya kita adalah orang yang bisa, ya, untuk bisa menguasai diri sendiri ketika nyawa orang itu akan dicabut, ya, nyawa orang yang dekat dengan kita akan dicabut, ya. Maka mestinya tarji'unaha in kuntum shadiqin, kamu bisa mengembalikan nyawa itu. Jadi kalau kita lihat ada orang yang betul-betul ghairu madinin, artinya tidak dikuasai oleh malaikat, tidak dikuasai oleh Allah untuk segera tercabut nyawanya, mestinya kita bisa mengembalikan roh itu ketika akan dicabut
tetap dalam jasad. Maka kalau kita pribadi, ketika akan dicabut roh kita itu, kita tarik kembali, roh itu ada pada kita. Itu kalau kita merasa kita hidup itu ghairu madinin, dia tidak dikuasai oleh Allah, tidak dikuasai oleh para malaikat, tidak dikontrol. Padahal kita sadari sebagai orang beriman, hidup kita sampai hari itu saat wafat pun kita selalu di dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala atau dalam kontrolnya. Fa amma in kana minal muqarrab. Nah, sini Allah menerangkan tentang 3 orang yang nanti yang waktu di awal-awal surah ini disebut as-sabiqun as-sabiqun, al-awwalun itu, kemudian ashabul yamin, ashabul shimal. Nah, ini fa amma in kana minal muqarrabin, adapun orang yang sangat dekat dengan Allah, yaitu as-sabiqunal awwalun, yang pertama dari 3 golongan yang waktu kita dalam pembahasan pertama. Orang itu yang termasuk yang didekatkan Allah ini, maka ketika akan dicabut nyawa itu, farauhun wa raihanun wa jannatun, maka dia akan memperoleh ketenangan. Rauh itu ada yang mengartikan dia mendapatkan kegembiraan, dia dapat kenyamanan, dia dapat rahmat dari Allah. Itu dapat rahmat dari Allah, dan dia segera melihat ada rezeki yang akan Allah karuniakan segera kepadanya, dan dia segera mendapati surga yang penuh dengan kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Jadi yang golongan pertama ini, begitu akan dicabut nyawanya, dia melihat semua itu, ya, melihat ya, ada ketentraman, ada kenyamanan, dia merasakan dapat rahmat dari Allah, dan dia merasa bahwa Allah segera akan mengkaruniakan rezeki yang banyak lagi kepadanya, memberikan kenikmatan. Wa amma in kana min ashabil yamin, adapun orang yang golongan kedua, ashabul yamin ini, ya, atau kita juga menyebutnya kemarin ashabul maimanah, ya. Orang yang masuk golongan kanan ini sama dengan orang yang muqarrabin, tapi sedikit derajatnya di bawah. Ya, artinya cuma di bawah sedikit saja, satu level, katakanlah begitu. Maka disebutkan kepadanya fasalamun laka min ashabil yamin. Maka selamatlah bagi kalian, wahai orang-orang yang di golongan kanan. Maksudnya dia diucapkan begitu dia wafat, dia selamat dari fitnah, dia selamat dari caci maki orang, dia selamat dari tekanan-tekanan hidup, dia selamat dari kezaliman. Katakanlah kalau ada ashabul yamin dari kalangan mujahidin atau kaum muslimin yang ada di Palestina, begitu dia wafat, ya, maka Allah katakan dia selamat dari tipu daya orang-orang Zionis Israel itu. Dia selamat dari semua kekejaman mereka semua itu. Itu disebut fasalam. Itu dan umumnya kita masuk dalam golongan yang kedua ini. Ya. Kalau yang muqarrabin itu yang level tertinggi, itu levelnya nabi, ya, para rasul dan para sahabat. Wa amma in kana minal mukadzibina dhalin, adapun orang-orang yang termasuk golongan yang mendustakan orang-orang yang sesat, yang mendustakan lagi sesat, ini ashabul shimal maksudnya, golongan kiri, yang di awal-awal disebutnya golongan kiri. Karena golongan kiri ini hakikatnya adalah golongan mukadzibin, golongan yang mendustakan, golongan yang tidak percaya hari kiamat, yang tidak percaya kebenaran agama ini. Al-dhalin, kalau dia tidak mendustakan, dia sesat. Mungkin tidak sengaja langsung dia bersikap proaktif menghujat agama Islam ini, tapi dia ikut-ikutan orang yang lain yang menyesatkan ataupun yang mendustakan agama ini, sehingga akhirnya mereka tersesat. Ya. Jadi orang-orang yang golongan ketiga ini, apa yang terjadi ketika mereka wafat? Fanuzulun min amin. Maka nuzulun itu artinya hidangan, ya. Persediaan yang Allah berikan kepadanya, jamuan yang Allah berikan kepadanya adalah jamuan berupa air yang mendidih. Jadi air yang panas. Fanuzulun min amin. Wa tasliyatu jahim, dan mereka akan dibakar di dalam neraka, ya, jahim, ya, neraka jahanam, ya. Inna hadza lahu haqqul yaqin. Ya. Inilah sesuatu
yang benar-benar akhirnya dialami oleh orang yang tidak percaya hari kiamat itu, dia mengetahui ternyata kiamat itu betul adanya. Ya. Neraka jahanam itu betul adanya. Nah, bagi mereka inilah sesuatu yang hakul yakin. Begitu pula ashabul yamin tadi. Begitu pula al-muqarrabin, ya, sabiqun sabiqun. Nah, itu semuanya merasakan itu adalah hakul yakin. Ya. Fasabbih bismi rabbikal adzim. Maka bertasbihlah kalian dan dengan menyebut nama Allah Tuhanmu yang Maha Besar. Kalau kita perhatikan ayat ini, ya, dengan sebelumnya melihat ayat yang sebelumnya sedikit, kita lihat di ayat 77 Allah bersumpah tentang Al-Quran. Tapi sebelum Allah bersumpah tentang kebenaran Al-Quran, Allah bersumpah lebih dahulu bintang-bintang. Ya. Allah bersumpah bahwa bintang-bintang itu adalah sesuatu yang kalau kita ketahui ini adalah sumpah yang besar, sumpah yang agung dari Allah. Ya. Dan isi sumpahnya adalah Allah hendak memberitahu bahwa Al-Quran adalah kitab yang mulia. Innahu laqur'anun karim. Disebut Quranun Karim, Quran bacaan, ya, artinya kitab yang harus selalu dibaca. Karim yang mulia, mulia segala-galanya. Mulia disebut Karim itu karena sebab dia diturunkan dari Allah yang Karim, Allah yang mulia. Kemudian dia dikirimkan oleh Allah melalui utusannya, malaikat Jibril yang Karim. Itu dalam satu ayat dikatakan Rasulun Karim. Innahu Rasulun Karim. Dia adalah utusan Allah yang mulia. Kemudian diterima dari malaikat Jibril itu oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga sosok yang bergelar Al-Amin, sosok yang mulia juga. Dan diturunkan juga pada hari istimewa, yaitu di bulan Ramadan. Dan diturunkan di sebuah tempat yang istimewa, yaitu kota Mekah. Kota yang Ka'bahnya sendiri sudah ada sejak awal manusia Allah ciptakan. Nah, jadi betul-betul itu yang disebut dengan Al-Quran yang mulia itu, karena kemuliaannya dari segala lini. Dari sisi waktu, dari sisi tempat, dari sisi siapa yang mengutusnya, siapa yang mengirimnya, siapa yang menerimanya, semuanya makanya dia disebut Al-Quranun Karim. Fi kitabim maknun, dalam kitab yang disembunyikan, ya, kitab yang terpelihara, terjaga. La yamassuhu illal mutahharun, tidak menyentuhnya kecuali yang disucikan. Para ulama tafsir lebih banyak cenderung yang dimaksud ini adalah kitab Al-Quran yang di Lauh Mahfuz, karena bahasanya tidak disentuh oleh malaikat. Mutahharun itu malaikat yang disucikan. Karena kalau kita, penyebutan kita yang suci bukan mutahharun, kita disebut mutatahhirin kalau kita. Nah, mutatahhirin kalau manusia. Kayak kita dalam berdoa setelah wudhu kan kita doanya Allahumma ja'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin. Ya, orang yang berusaha mensucikan diri, membersihkan diri, itu kita. Tapi kalau malaikat mutahharin. Nah, mutahharin itu yang disucikan. Allah yang membersihkan dia langsung. Dia tidak ada noda sedikit pun, tidak ada kotor sedikit pun, tidak ada dosa sedikit pun. Kalau kita ada kesalahan dan dosa, tapi berusaha menjadi bersih, menjadi lebih baik. Penyebutan kalau mutatahhirin kita manusia. Tapi kalau mutahharin itu adalah malaikat. Kalau mutahhirinnya ya Allah. Allah itu mutahhir, disucikan. Mutahharin itu adalah para malaikat. Ya. Kalau kita mutatahhir, orang yang berupaya mensucikan diri, membersihkan diri. Disebutkan tanzilun min rabbil alamin, Al-Quran itu turun langsung dari Allah, Rabb, pemilik, pencipta, pemelihara alam semesta ini, ya. Maka afa bihadzal hadithi antum mudhinun, apakah terhadap Al-Quran, pembicaraan Allah yang agung, yang mulia, yang sempurna ini kalian meremehkan, kalian tidak memperdulikan, kalian malah memilih kitab yang lain, malah memilih sumber hukum yang lain, ya, itu disebut mudhinun di situ, ya. Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun, dan kalian menjadikan rezeki
rezeki yang Allah karuniakan kepada kalian malah didustakan. Ya, jadi apa yang Allah karuniakan itu, nah, yang istimewa buat kita, karunia Allah terbesar adalah Al-Quran. Itu Allah berupa Al-Quran ini justru kalian ingkari. Kalian tidak percayai berita-beritanya, termasuk berita tentang hari kiamat. Nah, inilah kalimat wataj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Kalian menjadikan karunia Allah kepada kalian yang besar itu justru kalian dustakan. Kalian tidak percayai, kalian abaikan, kalian ingkari. Nah, maka pembicaraan berikutnya adalah yang hari ini kita bahas. Falaula idza balaghatil hulqum. Coba renungkan, coba pikirkan. Ya. Mengapa? Apa yang terjadi pada kalian kalau nyawa sudah di kerongkongan? Mengapa kalian tidak lihat, tidak perhatikan ketika orang sedang hulqum? Hulqum itu kalau dalam bahasa tafsir itu dikatakan istihdor, yaitu artinya dia sedang dalam keadaan sakaratul maut. Ya. Orang sakaratul maut. Jadi kita ini maksudnya orang-orang yang dimaksud di dalam konteks ayat ini orang-orang yang lalai, orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang tidak percaya. Coba kalian lihat itu. Ketika ada orang yang mau mati, ketika nyawa sudah di kerongkongan, wa antum hina idzin tandurun. Kalian menyaksikan banyak orang yang mau mati. Maksudnya kita mungkin di antara kita pernah mengalami melihat ada orang tua kita kah, saudara kita kah, teman kita kah yang hendak mati, yang hendak wafat dalam kondisi sakaratul maut. Ya, ada yang bilang nazak namanya istilahnya, sudah begitu, sudah hampir habis ya ruhnya. Ya. Makanya wa antum hina idzin tandurun, dan kalian pada hari itu menyaksikan. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Sedangkan kami, sudah para malaikat, juga hadir di situ. Ketika orang hendak wafat, malaikat ada di situ. Kalau kita nggak melihat, nah kata-kata buat kita, wa antum la walakin la tubsirun, kalian tidak melihat. Maksudnya tidak melihat dengan kasat mata, nggak melihat langsung ada malaikat di situ. Tapi kalau bahasa buat kita tadi, perhatikan baik-baik, wa antum hina idzin tandurun. Kalian pada saat orang sakaratul maut, kalian melihatnya. Nah, melihatnya menggunakan kata-kata tanzurun. Nah, ini boleh jadi kita nggak melihat langsung, tapi kita melihat dengan pengetahuan, diberitahu oleh saudara kita, waktu si itu mati begini loh, begini misalnya. Itu tanzurun. Ya. Kadang kita melihat langsung, kadang kita tidak melihat langsung. Atau kadang kita membaca dalam sebuah buku, begini keadaan orang ketika sakaratul maut misalnya. Jadi sesuatu ya yang bisa kadang kita lihat langsung, yang kadang tidak kita lihat langsung, ya ini yang disebut dengan tanzurun. Sedangkan penyebutan malaikat, mereka sangat dekat kepada orang yang akan wafat itu, tapi kalian tidak melihat malaikat. Kita yang betul hadir di saat ada orang mau wafat, ya kita tidak sadar bersama kita itu ada malaikat. Bahkan lebih dekat dengan orang itu. Mungkin kita di sininya dari orang meninggal di samping kiri kanannya, malaikat sudah di lehernya, itu misalnya. Dia lebih dekat dari kita. Jadi kita tidak menyadari, kita tidak melihat keberadaan malaikat itu. Falaula, maka bukankah in kuntum ghairu madinin, jika kalian bukan orang-orang yang dikuasai, ghairu madinin, bukan orang-orang yang dikontrol, ya, orang-orang yang diatur hidupnya oleh Allah dan para malaikatnya, maksudnya tarji'unaha in kuntum shadiqin. Kalian bisa mengembalikan roh itu. Jadi orang yang mau wafat itu kita bisa cegah nggak jadi mati. Kalau kita tahu bukan dikontrol orang itu oleh Allah. Nah, bahwasanya orang itu ketika wafat dia dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana diterangkan dalam Al-Qur'an, kalau kita mau baca itu di surat surat yang ke-6, ini sering kita buka juga ayat ini sebetulnya. Pada ayat yang ke-61. Ya. Ayat 61
Surah Al-An'am Allah katakan wa huwal qahiru fawqa ibad. Dan Allah itu adalah zat yang menguasai, yang kekuasaannya tidak terbatas, kekuasaannya di atas hamba-hambanya. Kalau ada orang yang mengaku punya kekuasaan, ya merasa dia sedikit besar dalam kehidupan sosialnya, karena dia raja, karena dia sultan, karena dia amir, karena dia presiden, karena dia menteri, karena dia orang yang punya kedudukan sosial yang tinggi, maka Allah katakan wa huwal qahiru fawqa ibad. Allah itu di atas kekuasaan semua orang itu. Ya. Maka tadi kalimatnya, kalau kalian ghairu madini, kalau kalian merasa tidak dikuasai oleh Allah, orang yang wafat itu tidak dikontrol oleh Allah, mestinya kalian bisa mengembalikan nyawa orang itu waktu mau mati. Kalian cegah malaikat mau cabut nyawanya. Nggak usah, nggak jadi. Kayak ada orang mau diculik gitu, ya. Kita lihat, kita mampu, kita cegah supaya tidak terjadi penculikan. Nah ternyata kita pernah menyaksikan orang yang wafat, ya dalam kondisi sakaratul maut, tetap dia dicabut nyawanya, kita nggak berdaya apa-apa. Ya, orang yang di sekitarnya nggak bisa mencegah malaikat mencabut nyawanya. Makanya dalam ayat ini dikatakan wa huwal qahiru fawqa ibad. Allah itu adalah zat yang kekuasaannya di atas semua hamba-hambanya. Wa yursilu alaikum hafazatan. Allah yang mengirim penjaga-penjaga semua makhluknya. Semua kita nyawanya dijaga oleh Allah. Hatta idza jaa ahadakumul maut wafathu rusuluna. Sampai waktunya, tanggal mainnya, ketika dia memang akan Allah cabut nyawanya, yang mencabut nyawanya adalah malaikat juga. Kita tadinya sebelum dicabut nyawa kita, sebelum waktunya kita wafat, kita dijaga oleh para malaikat juga, dikontrol oleh para malaikat juga, dan kita tidak akan wafat karena dijaga oleh para malaikat. Yang jagain bukan pengawal yang bersifat manusia, bukan pengawal yang sekedar bersifat alat teknologi untuk mencegah kita wafat. Kita dijaga oleh para malaikat, sehingga kalau belum waktunya mati, kita tidak akan mati. Ya, walaupun mungkin banyak kejadian-kejadian yang kita lihat, sebenarnya orang sudah ditebas sana sini kayak zaman Nabi, para sahabat luka-luka kena panah, luka kena pedang, belum juga dia wafat. Karena memang Allah jagai dia supaya dia tidak wafat pada saat itu. Sampai waktunya memang hari itu dia wafat, maka yang mewafatkan itu adalah bukan senjata musuh, bukan perbuatan orang lain, bukan perbuatan siapapun, tapi yang mewafatkan itu adalah utusan Allah juga lainnya. Jadi istilahnya malaikat yang menjaga ada, begitu sudah takdirnya hari itu dia wafat, malaikat yang menjaga ini seolah-olah ditarik oleh Allah, yang dikirim malaikat yang akan mencabut nyawa orang. Tukeran. Kalau sudah malaikat yang akan mencabut nyawa orang itu, sebaliknya tidak ada siapapun satupun yang bisa mencegah orang itu akan wafat. Kalau tadi waktu dijaga malaikat, tidak satupun manusia yang bisa membuat orang itu mati karena dijaga oleh malaikat. Nah, ketika akan wafat, karena yang akan mengeksekusi wafatnya itu adalah malaikat, maka tidak ada satupun yang bisa mencegah orang itu akan wafat. Wahum la yufarritun, dan malaikat-malaikat itu adalah sosok makhluk yang tidak pernah menolak keputusan Allah, nggak mampu menolak. Nah itu jadi kalau kita lihat keterangan ayat ini, ya lebih lanjut, falaula idza balagatil hulqum fahalla idza balagatir ruh al hulqum. Coba perhatikan ketika ruh manusia sudah sampai di tenggorokan, ya, inda mu'alajati sakaratil maut, ketika sedang berupaya untuk melawan sakaratul maut yang sangat kuat, ya tekanannya kepada dirinya. Wa antum hina idzin tanzurun, maksudnya adalah wa antum fi dzalikal waqti tanzuruna ilal muhtadar al mayyit wa huwa yuwaddi al hayat. Kalian pada waktu itu melihat orang yang sedang sakaratul maut, yang sedang nazak, yang sedang akan mati. Disebut al-mayyit. Mayyit itu orang yang akan mati. Kalau sudah mati namanya mayyit. Kalau dalam bahasa Arab bedanya di situ. Kalau orang yang belum mati namanya mayyit. Pakai syiddah, mayyit. Ya, seperti dalam ayat Al-Quran yang lain, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Kamu pasti mati wahai Muhammad, dan mereka pun pasti akan mati.
Jadi kalau mayit orang yang bakal mati. Tapi kalau mayit itu mim ya-nya sukun. Pakai tak mayit. Kalau bahasa Indonesia jadinya sama. Dua-duanya artinya mayit. Dua-duanya mayat. Bahasa Arab beda. Bahasa Arab kalau mayit pakai ya-nya tasdid, hurufnya kasrah, mayit itu orang yang akan meninggal dunia. Ya. Tapi kalau mayit, nah, ya-nya sukun, mayit, nah itu adalah orang yang sudah wafat. Kalian menyaksikan ketika orang itu akan memisahkan dirinya dari dunia ini, dari kehidupan. Wa ma yalqahu min syada'id wa ahwalin. Kalian saksikan orang itu menghadapi begitu hebatnya derita, keadaan susah ketika akan sakaratul maut. Ya. Wa nahnu aqrabu ilaihi. Ya. Jadi maksudnya di dalam tafsir ini dikatakan wa nahnu aqrabu ilal mayit, ya wa nahnu aqrabu ilal mayyit minkum bi ilmina wa itla'ina. Kami lebih dekat kepada orang yang akan meninggal dunia itu dibandingkan kalian. Dengan ilmu kami, dengan keberadaan Allah yang telah memerintahkan kami, kekuatan kami ya, adalah kekuatan yang dengan izin Allah, maka kami menguasai mereka. Wa malaikatuna tahduru biqabdi ruhihi. Malaikat-malaikat kami, kata Allah, hadir di tempat itu, segera akan mencabut nyawa orang itu. Walakin la tarawnahum antum. Tapi kalian tidak menyaksikan, tidak melihat malaikat itu ada di situ. Ya, kita nggak melihat langsung. Karena malaikat itu ke situ, ada dengan orang itu. Di anallaha ajaba ankum ru'yatuhum. Karena Allah menghijab, ya, menutupi kemampuan kita untuk bisa melihat para malaikat yang akan mencabut nyawa seseorang. Ya. Falaula in kuntum ghairu madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin. Maksudnya adalah falau kuntum kama taz'umuna ghaira ghaira mujazzalina bi a'malikum lastata'tum an taruddu hadhihi ruh ila jasad. Kalau seandainya kalian bagaimana yang kalian yakini selama ini, kalian anggap kalian menguasai selama ini, kalian punya kekuasaan, kalian merasa bahwasanya kalian ini adalah orang-orang yang dengan perbuatan kalian yang menentukan sendiri. Bukan kalian dikuasai oleh Allah, bukan kalian dikuasai oleh para malaikat. Kalian merasa yang menguasai diri sendiri, yang menguasai manusia yang lain. Maka sungguh kalian mampu mengembalikan ruh itu ke jasadnya. Jadi misalnya ruh itu kan naik dari kaki ya, dari kaki dia naik ke atas. Kalau kita punya kemampuan, tentu ruh yang sudah naik ke atas kita tarik lagi, masuk lagi ke jasad itu. Kalau kita mampu. Jadi nggak ada orang yang kita cintai yang wafat, kan begitu. Nah, itu kalau kita punya kemampuan itu. In kuntum shadiqina fi da'wakum. Jika kalian mengaku benar dengan anggapan kalian selama ini. Walakin hayhat an yastati'u ahadun an yarudda ilal mayyit ruhahu. Tapi udah jelas ya, tidak mungkin, mustahil bagi seseorang siapapun yang bisa atau yang dapat mengembalikan ruh seseorang yang akan mati itu. Ya. Waktunya mati, ya sudah. Walidzalika amrun mustahil. Karena itu adalah perkara yang mustahil. Ya. Kemudian ini sama dengan apa yang Allah terangkan di ayat yang lain seperti surat Yunus ayat 49. Idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Apabila telah datang ajal salah seorang di antara mereka, maka mereka tidak bisa mengakhirkan sedikit pun waktu untuk minta dimundurkan wafatnya dan tidak bisa minta juga didahulukan. Jadi maksudnya kalau Allah sudah tentukan hari itu ajalnya orang itu, maka dia akan wafat.
Dia nggak bisa minta ntar dulu, nggak bisa juga minta disegerakan. Misalnya ada orang yang sudah sakit parah, menderita. Tolong digarisbawahi, ada orang yang sakit itu bukan sakit sekedar sakit tidak menyadari, tidak sadar, tidak bisa bergerak, tidak bisa berbicara, tidak bisa melihat, bukan. Tapi sakitnya itu menderita. Dia sakit seperti orang teriris-iris, gitu. Seperti orang sedang kepanasan, seperti orang sedang tertusuk-tusuk tubuhnya, seperti orang sedang merasa dipukul-pukul badannya. Nah itu orang yang sakit itu banyak yang menderita seperti itu. Maka orang yang seperti itu pengennya segera wafat. Makanya kadang-kadang ada orang yang putus asa itu, kalau dia mampu, dia ambil pisau, dia bunuh diri. Atau dia lakukan apapun yang membuat dia merasa dia akan cepat mati ya. Padahal tidak demikian. Ajal itu urusan Allah, tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan. Lalu kemudian Allah bicara tentang 3 orang yang di awal surat Al-Waqiah ini adalah kriteria orang yang menyikapi kebenaran Al-Quran ini. Khususnya kebenaran berita Al-Quran tentang hari kiamat. Ada 3 ya. As-sabiqun as-sabiqun, as-sabiquna awalun, dan yang kedua ashabul yamin atau ashabul maimanah, yang ketiga ashabul shimal atau ashabul masy'amah. Ada 3 golongan. Kita lihat bagaimana 3 golongan ini ketika akan meninggal dunia. Ketika mereka akan sakaratul maut. Allah katakan, fa amma in kana minal muqarrabin farauhun wa raihan wa jannatun na'im. Ya. Maka adapun jika orang itu yang tercabut nyawanya adalah minal muqarrabin, golongan yang pertama, as-sabiqunal awwalun, maka dia akan rauhun, akan merasakan ketenangan, ketentraman ketika dicabut nyawanya. Dia merasakan adanya rahmat Allah, keringanan. Dia melihat ya, raihan, ada wangi-wangian, bunga-bunga yang indah di depan matanya. Wa jannatun na'im, dan dia sudah melihat surga yang Allah janjikan kepada mereka. Hadza huwa sinful awal. Inilah golongan yang pertama. Ai fa amma in kana hadzal mayyit min as-sabiqin al-muqarrabin inda Allah azza wa jalla, yakni ketika orang yang menjadi mayit akan sakaratul maut itu adalah termasuk orang yang sabiqin, yang sangat dekat dengan Allah, falahu inda rabbih sa'adah. Maka orang ini jaminannya bagi mereka adalah kebahagiaan. Warahah, dia akan merasakan ketenangan, ketentraman. Wal aman, dia merasakan keamanan, ya, kenyamanan. Wadukhulul jinan, mereka akan masuk sebagaimana janji Allah langsung ke dalam surganya. Yastamti'u biha bima tashtahihil anfus. Mereka akan menikmati semua yang bisa memuaskan nafsunya, yang bisa memuaskan keinginannya, semuanya akan dirasakannya. Wa talubbul a'yun, semua yang melezatkan dirinya dalam memandang sesuatu, maka itu Allah karuniakan kepadanya. Ma'al khulud ad-daim fi darin na'im. Semua dengan kekekalan yang terus, dan itu di tempat surga yang penuh dengan kenikmatan. Ya. Wal muradu birrauh. Nah, kata-kata farauhun wa ruhanun wa jannatun na'im, ya. Ar-rauh itu artinya al-istirahah. Tenang, ya, dia istirahat, nyaman. Warraihan anwa'u zahra al-utrah allati hiya min tibil jannah. Raihan itu adalah salah satu nama bunga yang mengeluarkan wewangian, ya. Dan itu merupakan wangi-wangian surga, ada nanti di surga. Itu raihan, ya. Di bunga yang wangi, yang menjadi mengharumkan suasana di surga itu. Ma'ar rizki al-wasi' fi jannatil khuldi wan na'im. Semua itu Allah karuniakan bersama rezeki yang luas dalam surga yang kekal, yang penuh dengan kenikmatan. Qala tabaraka wa ta'ala. Kemudian Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan begini, ya. Wa amma, ini golongan yang kedua. Wa amma in kana min ashabil yamin, fasalamun laka min ashabil yamin. Jadi artinya lebih lanjut, wa amma in kana min kamatil mu'minina min ashabil jannah,
Dan adapun kebanyakan orang-orang mukmin, mayoritas orang-orang beriman yang nantinya akan menjadi penghuni surga, ini yang mayoritas ini. As-sabiqun awal itu yang sedikit, yang minoritas. Seperti Nabi, para sahabat, ya, para rasul. Kalau ini golongan kebanyakan dari orang-orang beriman, maka falaka minhus salam wat tahiyyah. Maka bagi kalian saat kematian itu terjadi, ada malaikat yang mengucapkan salam kepada kalian, mengucapkan tahiyah, penghormatan kepada kalian, li'annahu fi sa'adah, karena kalian juga dalam kebahagiaan, warahah, dalam ketenangan, wa na'im, dalam kenyamanan, kenikmatan, wa hadza huwa sinfus tsani. Ini adalah golongan yang kedua. Jadi dari golongan yang ke satu, dia sedikit levelnya di bawah. Makanya baginya seolah-olah begitu dia mati, lega bagi dia. Gitu. Dia sudah istirahat dari segala macam fitnah, itu begitu. Kalau yang tadi bukan sekedar lega, tapi dia langsung sudah melihat surga. Dan dia langsung akan dimasukkan ke dalam surga. Karena buat mereka nanti tanpa hisab. Ya. Kemudian ayat berikutnya, wa amma in kana minal mukadzibina dhalin fanuzulun min hamimin wa tasliyatu jahim. Ya. Artinya adalah wa amma in kana minal ashqiya al mujrimin, adapun orang-orang yang ketika wafatnya itu termasuk orang-orang yang durhaka, orang-orang yang jahat, orang-orang yang berdosa, ad-dhalin an tariqil huda wal haq, orang-orang yang sesat dari jalan kebenaran, ya, dari jalan Islam ini, fadiyafatuhu inda rabbih. Fadiyafatuhu inda rabbih al-hamim. Maka jamuan Allah, hidangan Allah kepada orang itu adalah al-hamim, ya, alladhi yazharul butun bi syiddati hararati, yaitu makanan minuman yang panas, yang karena saking panasnya isi perutnya keluar karena panas. Itu begitu. Disebut dengan hamim, yazharul butun bi syiddati hararati. Wal ikhraq binari jahannam, dan dia merasakan dibakar neraka jahanam. Wan nuzul fil lughah, dalam bahasa Arab, an-nuzul itu artinya adalah awalu syai'in yuqaddam lidhaifi minal karamah. Kalau dalam bahasa Arab, jadi gini, kalau kita bertamu ke rumah orang, ada jamuan pertama yang dihidangkan sebelum kita diberikan yang lain-lain. Itu kalau orang Arab biasa begitu. Jadi begitu tamunya datang, dia nggak mungkin langsung makanan besar, makan kambing atau makan nasi atau hidangan berat, tidak, langsung dikasih hidangan pembuka. Pembuka itu ya biasanya halawah, manisan-manisan, atau rutop yang diberikan. Nah itu namanya nuzul dalam bahasa Arab. Nuzul itu hidangan awal. Nah hidangan awal bagi orang yang kelompok ketiga tadi ini, ashabul shimal, ashabul mas'amah, adalah makanan minuman yang panas, yang saking panasnya karena di dalam perut sudah kepanasan sampai bagian perutnya itu keluar. Wa tasmiyatul hamim nuzulan ay diyafatun sukhriyatun wa tahakkumun. Disebutkan sebagai nuzulan, sebagai hamim itu, ya, makanan minuman yang panas ini disebut nuzulan, itu sebetulnya jamuan penghinaan. Nah, kalau buat orang kafir itu jamuan penghinaan, jamuan yang menghancurkan, jamuan yang sebetulnya merendahkan orang itu. Biasanya dapat jamuan enak waktu di dunia, jadi pejabat, ya, jadi penguasa, jadi orang terhormat. Itu yang disebut di awal-awal surah Al-Qur'an, hafizatur rafi'ah. Ada orang yang ditinggikan, ada orang yang direndahkan. Mereka ini adalah orang-orang yang direndahkan. Di dunianya dulu istimewa, ya, jadi pejabat, jadi orang terhormat. Hafidhah, direndahkan Allah. Maka dijamu dengan jamuan penghinaan. Kasih makanan minuman yang panas, yang enggak membuat mereka nyaman, enggak membuat mereka hilang dahaga, haus, hilang hausnya dan sebagainya. Tidak. Ya. Fa idza kanat awwalu diyafah lahu al-hamim, bayangkan seandainya hidangan pertama yang terhidang untuk mereka adalah al-hamim, jenis minuman yang panas itu, wa an yusla binarin jahim an yuharraq biha. Maka orang ini pasti lebih dahsyat lagi azabnya nanti di neraka jahanam, dia akan terbakar habis.
Ya, karena awal jamuannya aja udah kasih minuman yang panas. Bagaimana nanti dia masuk neraka? Fa ayyu karamah hadhihi wa ayyu dhiyafah. Maka kemuliaan macam ini, kemuliaan macam apa ini? Jamuan macam apa ini? Kalau ada orang yang dijamu langsung dengan minuman yang tidak mengenakan seperti itu. Walakin hadza ala haddi qaulihim tahiyyatuka indi as-safhu wad-darbu, ya. Akan tetapi boleh dibatasi pembicaraan tentang hal ini, ya, kata mufassir ini, ya, itulah penghormatan dari sisiku, kata Allah sallallahu alaihi wasallam, itulah penghormatan dariku kepada kalian yang selama ini mengingkari kebenaran Al-Qur'an, ya. Kebenaran berita Al-Qur'an, terutama berita Al-Qur'an tentang hari kiamat. Mereka tidak peduli tentang hari kiamat. Nah, ketiga-tiganya as-sabiqun al-awwalun, kemudian ashabul yamin atau ashabul maimanah, lalu kemudian yang ketiga ashabul shimal, ashabul wasama. Saat itu inna hadza lahu haqqul yaqin, mereka melihat dengan kepala sendiri, yakin betul apa yang Allah terangkan ini seperti itu akan dialami. Fasabbih bismi rabbikal azim, maka sucikanlah dengan nama Allah Tuhan yang Maha Agung. Ai, ini lebih lanjut maknanya, ma akhbarnaka anhu ya Muhammad, wahai Muhammad, apa yang kami beritakan kepada engkau semua hal ini tentang kehidupan di hari kiamat itu, min jazai kulli fariqin minal muqarrabin, dari balasan-balasan yang Allah sediakan kepada semua golongan, baik golongan al-muqarrabin, as-sabiqun al-awwalun, yang golongan pertama, wa ashabus shimal, golongan yang sebelah kiri, washabul yamin, dan golongan yang sebelah kanan, huwal haqqus tsabit, itu adalah kebenaran yang nyata yang pasti terjadi pada mereka. Wa huwa ainul yaqin. Dan sebelumnya kita imani dengan ainul yaqin. Fanazzih rabbaka anil naqsi was-sur. Ya, jadi kira-kira gini supaya kita paham bedanya haqqul yaqin, ainul yaqin dengan ilmu yaqin. Ya. Kalau ada orang belum pernah pergi ke suatu tempat, katakanlah pergi ke Monas misalnya, belum pernah dia ke Monas, dia cuma dengar, oh Monas tinggi besar, ya, di atasnya ada emas, ya, sekelilingnya pepohonan, lapangan luas misalnya. Kalau orang belum pernah ke sana, belum pernah melihat ke sana, bahkan mungkin belum pernah melihat gambarnya, itu namanya ilmu yakin kalau dia percaya. Ya, saya tahu ada Monas dekat Gambir. Saya percaya walaupun dia belum lihat, dia belum lihat gambarnya, dia belum pernah ke sana. Itu namanya ilmu yakin. Ya. Kalau ada orang sesudah dia datang ke sana, ya, atau mungkin tidak datang ke sana, tapi dia melihat di gambar, melihat di video, melihat di YouTube tentang gambar Monas, maka dia jadi yakin Monas ada letaknya di Gambir itu sana. Itu dia tahu. Itu namanya ainul yakin. Atau dia melihat dari kejauhan, dia sampai Gambir, dia sampai istana, dia lihat Monas, oh itu Monas. Tapi kalau orang kemudian hadir di Monas, dia masuk ke dalam Monas, dia ada di situ, berdiri di sisi Monas, itu namanya haqqul yakin. Nah, yang disebut innahu, ini dalam ayat ini, inna hadza lahu haqqul yakin, orang-orang yang ketiga golongan tadi sudah ada di tempat itu. Itu begitu. Bukan lagi ilmu yakin, bukan lagi ainul yakin, tapi sudah haqqul yakin. Nah, itu perbedaannya haqqul yakin, ainul yakin, dan ilmu yakin. Ya. Jadi kita ini sekarang ini semua dengan berita surga, dengan berita neraka, dengan berita-berita hari kiamat, kita baru ilmu yakin. Ini kita ini. Ya. Kalau kita belum melihat surga, belum lihat neraka. Kalaupun kita lihat gambarnya, bukan gambar asli. Bukan gambar surga asli, bukan gambar neraka asli. Walaupun diilustrasikan oleh manusia kayak apapun, tetap kita belum ainul yakin. Kita akan ainul yakin nanti ketika akan sakaratul maut ini digambarkan itu semua. Baru kita yakin, betul surga itu, betul neraka itu. Bahkan di antara mereka, di antara kita yang wafat itu,
sudah sampai derajat hakul yakin. Ada yang sampai derajat ini. Makanya disebut wa inna hadza lahu hakul yakin. Bagi orang tertentu kematian yang yang dialami dirinya itu sampai sudah derajat hakul yakin baginya, karena dia melihat ya setelah wafat itu akan melihat gambaran surga itu. Makanya dalam sebuah hadis ada beberapa keterangan yang mungkin saya coba kutipkan di sini, ya, keterangan tentang apa namanya hakul yakin, ainul yakin ini, kehidupan surga yang dijanjikan ini, itu disebutkan, ya, bahwa orang yang akan wafat itu mereka akan melihat, ya, dia itu seperti dalam ayat kalimat falaula idza balagatil hulqum, sama dengan ayat di surat Al-Qiyamah ayat yang ke-26 sampai 30, kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq. Ya, ingatlah sekali-kali tidak mungkin orang-orang yang berdosa tadi bisa selamat kalau sudah sampai saatnya nyawanya akan Allah pisahkan dari jasadnya. Wakila, dan saat itu dikatakan kepada mereka, man rob, semuanya ngomong begitu, siapa yang akan melindungi kami, siapa yang akan menolong kami. Wa dhanna annahu firaq, dan mereka sudah mengira bahwa saat itu itulah perpisahan mereka dengan dunia, perpisahan mereka dengan kelezatan-kelezatan dunia yang mereka nikmati sebelumnya. Ya. Wa dhanna annahu firaq wal tafat lisaqu bisaq, dan betis ini sudah ketemu dengan betis. Itu gambaran orang yang lari ketakutan. Ya, watafatasaku bisa ila rabbika yauma idinil masa. Mereka semuanya sedang bergerak, berjalan menuju kepada Allah, menunggu keputusan Allah tentang nasib mereka setelah itu. Nah, itu dalam ayat Al-Quran seperti itu. Dan Bu Haris dikatakan orang itu ketika sakaratul maut, itu kalau sudah dekat ajalnya, ini keningnya ini seperti berkeringat, basah di bagian kening ini. Itu tandanya sudah dekat dengan dia kematian. Dan pandangan matanya, kalau dia adalah minal muqarrabin atau ashabul yamin, ya, dua golongan yang selamat itu, maka pandangannya itu pandangan seperti melihat sesuatu yang indah, terkagum-kagum. Hidungnya membesar. Ya, kayak orang sedang senang begitu. Itu gambarannya ketika dia akan Allah cabut nyawanya. Sebaliknya, kalau orang yang golongan ketiga tadi, atau orang kafir, atau orang beriman tapi dosanya yang banyak, maka ketika dia akan wafat, itu keberadaannya seperti menghitam kulitnya. Ya. Dia melihat sesuatu itu kayak gelap. Pandangan matanya nggak bisa melihat. Maka dia hanya bisa seperti orang yang sedang tercekik, ya, kemudian dia memejamkan matanya. Kayak begitu. Jadi dia memejamkan matanya karena sebetulnya nggak sanggup. Makanya justru orang yang wafat yang normal itu adalah mestinya matanya terbuka. Nah, kita disunahkan untuk menutupi matanya. Sunahnya kita begitu ada orang wafat, tutupi matanya segera. Nah, itu karena dia sedang memandang sesuatu yang nikmat. Ya, seperti yang tadi digambarkan dalam ayat-ayat, dia lihat surga, dia lihat kenikmatan, dia lihat kenyamanan, dia lihat dia sudah akan bebas dari semua cobaan-cobaan hidup yang dialaminya yang berat, yang dia sudah segera berlepas dari itu semua. Makanya doanya buat kita itu adalah kita, Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asyuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Jadikan hidup kami dalam sisa-sisa umur kami yang kami masih ada ini umurnya, jadikan itu sebagai kesempatan kami terus menambah, terus menambah, terus menambah amal-amal kebaikan kami kepada Engkau ya Allah. Ya. Itu wajah hayata, jadi tambahan terus amal. Sementara buat kematian, waj'alil mauta lana min kulli syai. Jadikan kematian kami sebagai istirahat kami
dari semua hal-hal yang menggoda kami, yang memungkinkan kami untuk menjadi jatuh terjerumus kepada kesalahan dan dosa. Kita jadi udah istirahat, udah lega. Itu bagi orang beriman, ketika wafat dia akan merasakan kenyamanan itu, ya, kelapangan seperti itu. Inilah barangkali para jemaah sekalian tafsir surat Al-Waqiah yang sudah sampai selesai kita bahas, yang kalau kita lihat awalnya dengan akhirnya masih dihubungkan. Kalau awalnya ada golongan ashabul as-sabiqunal awwalun, ada ashabul yamin, ada ashabul shimal, maka di akhir pun golongan ini kembali dibicarakan. Ya. Ini gambaran surat Al-Waqiah, surat yang kita sudah lihat waktu dari awal adalah surat yang menggambarkan tentang hari kiamat. Surat yang di awal saya terangkan bahwa banyak orang yang ingin Allah kasih kekayaan, rezeki melimpah, itu mengamalkan surat ini, ya, membaca surat Al-Waqiah. Nah, tapi ternyata maksudnya adalah bukan itu, maksudnya adalah orang yang membaca surat Al-Waqiah dan menghayati kandungan isinya, maka hatinya lebih, ya, menghadirkan sikap seseorang yang sudah sangat merindukan janji Allah di akhirat nanti, sehingga dia nggak peduli lagi dengan dunia. Hingga akhirnya apapun yang dia dapati dalam kehidupan dunianya itu adalah kekayaan, itu adalah kelebihan karunia Allah. Makanya orang baca surat Al-Waqiah maksudnya itu sebetulnya, bukan berarti orang baca surat Al-Waqiah terus kekayaannya bertambah, bukan. Pandangan hidupnya tentang kekayaan berubah. Karena dia tahu kalau sudah sampai di akhirat, semua kekayaan yang dimiliki pun nggak ada gunanya. Maka yang Allah kasih apapun dari kehidupannya, itulah yang patut dia syukuri. Dan dia tahu nanti ada khafidah, ada rafi'ah. Ada orang yang justru direndahkan, ada orang yang justru ditinggikan. Nah, itu semua karena sebab amal perbuatannya waktu dalam kehidupan dunia ini. Itulah barangkali para jemaah sekalian, ya. Atau dalam ayat yang lain itu ada keterangan innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati tu'adun. Orang yang akan Allah cabut nyawanya itu ada saatnya, ya, ketika dia mengatakan iman kepada Allah dengan benar, dia istiqomah, maka datang malaikat kepada mereka waktu dia mau wafat, kalian jangan takut, jangan sedih, jangan berduka, kalian tetap di atas perlindungan Allah. Allah memberikan kabar gembira kepada kalian, kalian akan dapat surga, kalian akan dapat tempat yang membahagiakan. Jadi disinilah kesabaran kita sebagai orang beriman diuji, ya, diminta untuk sedikit lagi, apalagi kita yang udah umurnya 60 tahun, 70 tahun, sedikit lagi kalian akan melihat surga itu, kalian akan hidup bahagia itu. Jangan dikotori dengan perbuatan maksiat yang gak ada gunanya, perbuatan-perbuatan zalim yang gak ada gunanya, perbuatan menyakiti orang lain, menyakiti tetangga, menyakiti orang tua, menyakiti saudara, menyakiti siapapun yang gak ada gunanya. Tinggal sedikit lagi. Memang buat orang yang masih usia muda, 20 tahun, 30 tahun, seolah-olah masih panjang perjalanan hidupnya. Tapi itu pun juga tidak jaminan. Karena ada juga ternyata orang yang masih muda, Allah wafatkan segera. Ya. Jadi juga nggak jaminan. Cuma buat kita, kalau yang udah usia lanjut, di atas kepala 5, 6, ini, atau sudah harus berpikirnya, kita sudah semakin dekat dengan perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang tidak senang, percaya tidak percaya, suka tidak suka, kita akan sampai juga kepada yang namanya kematian, kepada yang namanya hari kiamat, kepada yang namanya hari pertanggungjawaban. Dan tentu buat orang beriman semakin merindukannya, karena dia akan bertemu dengan Allah Sang Pencipta setelah wafat nantinya.